Itulah sebabnya kami datang pada siang hari ini kepada Tuhan, untuk kami mau diisi oleh firman Tuhan, untuk kami bisa mau mendengarkan firman Tuhan, dan Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Apa yang hendak Engkau mau sampaikan, Engkau nyatakan lewat firman-Mu, dan kami bisa mengerti dan kami bisa lakukan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati, kami dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, selamat siang, selamat kita ada di dalam bait Allah, dalam rumah Tuhan. Untuk kesempatan ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Apa yang menjadi suatu kehendak Tuhan hari-hari ini dalam setiap kehidupan kita, apapun yang Tuhan izinkan untuk kita alami, kita patut selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebab rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu adalah rencana yang damai sejahtera, indah, penuh harapan. Tidak ada satupun rancangan Tuhan mendatangkan kecelakaan bagi kita. Amin. Tetapi kita melihat di balik semuanya itu sudah persiapkan yang terindah. Dan ingat, Tuhan tidak pernah janjikan langit selalu biru. Tuhan tidak pernah janjikan hidup tanpa tantangan, tapi Dia berjanji selalu memberikan kekuatan. Amin. Itu yang saudara harus ingat. Alkitab mencatat pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui batas kekuatanmu. Amin. Jadi apapun yang kau alami siang ini, yakinlah segala sesuatu yang Tuhan izinkan, baik engkau menganggap itu pencobaan, pergumulan, masalah yang berat, tapi saudara harus imani tidak melampaui batas kekuatanmu. Sebab Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya, Prakletos, penolong. Dalam surat Roma dikatakan Dia memberikan penolong, kekuatan di dalam setiap pergumulan. Amin. Kita akan melihat dalam kitab 2 Tarik pasal yang ke-26. Kita baca, dan saya memberikan tema bagi kita sekalian, ya, waspada dalam keberhasilan. Ya, waspada dalam keberhasilan. Berarti dalam kata lain, hati-hati, suatu perhatian yang harus saudara perhatikan. Ya, di saat saudara sudah mencapai keberhasilan. Kita baca. Ya, sebelum kita masuk ke sana, kita akan melihat dulu ayat yang kelima dalam kitab 2 Tarik pasal yang ke-26. Sama-sama kita baca 2 Tarik pasal yang ke-26. Kita mulai ayat yang pertama sampai pada kita loncat kelima. Ayat yang pertama dulu kita baca sampai ayat yang kelima. Jadi saya yakin dan percaya semua saudara pasti ingin mencapai suatu keberhasilan. Tapi ingat, saat keberhasilan itu sudah engkau miliki, saat keberhasilan itu sudah engkau raih dan engkau sudah capai keberhasilan itu, perlu berhati-hati, perlu waspada. Ya, perlu berhati-hati, perlu waspada. Ya, sebab saya mau katakan saat kita tidak berhati-hati dalam keberhasilan, nanti akan mengakibatkan akibat yang fatal. Tetapi sebelum kita masuk kepada kewaspadaan itu, kita memperhatikan dulu bagaimana caranya untuk meraih keberhasilan. Semua orang ingin keberhasilan. Tidak ada satupun orang yang tidak mau berhasil, baik dalam pekerjaan, dalam masa depan, baik dalam jodoh, betul? Semua pengen berhasil, semua pengen yang terbaik. Itu nggak apa-apa, saudaraku. Imanmu harus besar. Jangan imanmu kecil, jangan imanmu sederhana. Iman itu harus besar. Ya, sebab apa? Iman itu bisa memindahkan gunung yang besar biji sesawi. Mungkin engkau berkata, enggak apa-apa lah Pak Pendeta, ya enggak apa-apa lah, daripada aku enggak menikah biarlah, daripada aku enggak laku biarlah. Enggak bisa begitu, iman itu harus besar. Tapi ingat, bagaimana caranya untuk kita meraih keberhasilan itu? Bagaimana caranya untuk kita mencapai keberhasilan? Semua mau berhasil, amin? Kita lihat dulu ayat pertama, pasal 26. Mari kita baca sama-sama. Pasal 26 ayat yang pertama. Ya, kita lihat 3, 2, ya. Ya, 16 tahun. Ya. Tapi 16 tahun sudah. Ya, walaupun umurmu sudah 26 tahun, perhatikan, kenapa belum tercapai keberhasilan yang kau inginkan? Kan usia ini kan 16 tahun. Kalau 16 tahun kita pikir-pikir, masa bisa jadi raja? Ya enggak, siapa namamu? Wandi. Masa bisa jadi raja? Dalam Alkitab belum akil balik. Tapi kenapa dia bisa berhasil? Mau? Kita lihat dulu sebelum kita masuk ke waspadaan, kita lihat dulu kenapa dia bisa berhasil. Betul?
Kan kita lihat dulu kan. Kalau kita lihat dari segi pengalaman ya belum ada pengalamannya. Alkitab mencatat masih berumur. Kalau kata masih itu berarti masih mengganjal. Ya, memang ya aku cintalah sama dia tapi masih, nah ini kan ya masih gimana lah, masih belum bisa aku terima calon mertuaku. Ya memang aku sayanglah sama bang itu, sama si Pak Pangan itu. Tapi masih calon eda-eda aku ini nggak bisa aku terima. Nah ini kan masih sakit kan? Kenapa dia bisa berhasil? Kita lihat jawabannya, ayat yang kelima. Mari sama-sama. 3, 2 ya. Ya. Terus ulangi dan saudara mau berhasil? Siapa yang nggak mau berhasil? Angkat tangan sini. Siapa yang mau berhasil? Oke, semua. Apa jawabannya? Ya itu. Keberhasilan itu bukan karena kepintaranmu, Pak Tuhan. Bukan karena kepandaianmu. Banyak orang pintar, banyak orang pandai, gak berhasil. Ya kan? Saudara sudah lihat banyak konglomerat yang bunuh diri itu. Tapi bagaimana dia bisa berhasil? Karena dia sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga kalau dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, engkau sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh engkau mencari Allah, apapun yang kau kerjakan mungkin menurut pikiranmu tidak bisa, mungkin menurut pengalamanmu tidak ada, mungkin menurut kemampuanmu tidak mampu, tetapi kalau engkau cari Tuhan semuanya itu pasti beres. Itu aja jawabannya. Hanya saya mau katakan, ayo mari sungguh-sungguhlah mencari Tuhan. Sebab kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, sekalipun engkau melihat keadaanmu tidak mampu, tapi semuanya Tuhan menjadikan baik. Tuhan jadikan berhasil. Amin. Indah loh mak Tuhan. Masa depanmu, jodohmu, pekerjaanmu Tuhan jadikan berhasil. Asal sungguh-sungguhlah. Asal sungguh-sungguh, asal tekunilah. Ayo kita lihat satu contoh. Apa bukti keberhasilan usia? Ayo ayat yang kedua. Mari, 2 Tarik 26 ayat yang kedua. Mari, silakan. Ayo sama-sama, 3, 2. Keberhasilan yang diraih oleh usia yang pertama-tama, ya kan? Ia memperkuat Elot. Jadi banyak keberhasilan usia ini. Nanti kalau dibaca di rumah, sini ada 13 keberhasilan usia. Yang pertama yang dicatat, ia memperkuat Elot. Raja itu kan presiden. Yang kedua nanti dari bidang pertanian. Ya, pertanian usia ini mantap. Oke? Dalam bidang pertahanan, ya kan? Dalam bidang pertahanan ini memperlengkapi alat-alat perang, senjata-senjata. Kalau di Indonesia sekarang ini yang memperlengkapi alat-alat perang apa? PT Pindad. Kan itu PT Pindad kan yang merakit alat-alat perang, alat-alat tempur, senjata-senjata untuk berperang, pertahanan. Ya, dalam bidang pertahanan dia jago, ya. Dia mendirikan menara-menara. Ya, sekarang seperti di perbatasan-perbatasan kita kan ada menara-menara yang dijaga oleh tentara-tentara. Ya, tidak ada satupun yang tidak berhasil yang dilakukan usia. Karena apa? Dia mencari Tuhan. Ini enggak. Kita membuka usaha kecil-kecil saja bangkrut. Ya kan? Baru memulai. Ya kan? Modal pun enggak balik. Kenapa? Karena kita andalkan kekuatan kita umat Tuhan. Tapi kalau kita bekerja sambil kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, berhasil. Tapi saya tidak membahas itu. Tapi hanya satu keberhasilan yang saya bahas. Yang pertama kali disebutkan dalam penulis Tawarik, yaitu ia memperkuat Elot. Kata memperkuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam KBBI itu sudah ada di zaman raja sebelumnya, tetapi diperkuat lagi di zamannya Uzia. Sudah ada itu. Ya, sudah ada di zaman raja sebelumnya, pemimpin Israel sebelumnya. Tetapi di zaman dia sudah diperkuat, itu kata diperkuat, Elot. Nah, saya berpikir apa yang ada di Elot ini? Nah, kita lihat dalam Raja-Raja. Ini keberhasilan pertama dalam surat 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 26. Ya, ini keberhasilan pertama yang dicatat oleh Raja Uzia. Ya, dia memperkuat Elot. 1 Raja-Raja 9
ayat 26 ya. Ia memperkuat. Sudah ada di zaman raja-raja sebelumnya tapi diperkuat sama dia. Sama dengan begini. Pembangunan jalan tol ya, yang dikerjakan oleh Jokowi itu kan sudah ada pada zaman-zaman di era presiden sebelumnya kan. SBY ya kan, di zamannya Megawati itu sudah ada. Ya. Tetapi direalisasikan pembangunannya pada zaman pemerintahan era. Apa keberhasilan Jokowi yang paling kita nikmati? Infrastruktur. Kan keberhasilan itu. Itu yang dicatat. Itu sudah ada. Tapi direalisasikan di zaman Jokowi. Sama. Elot itu sudah ada di zaman raja-raja sebelumnya. Tetapi realisasinya pada zaman usia. Apa elot itu? Kita perhatikan. 1 Raja-Raja 9 ayat yang ke-26. Mari kita baca. 1 Raja-Raja 9 ayat yang ke-26 ya. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Terus. Bisa nangkap? Bisa nangkap? 28. Bisa nangkap? Itu adalah kota pelabuhan. Pemasukan Singapura salah satunya dari mana? Kota pelabuhan yang membawa, yang tempat menyandarnya kapal. Singapura kan salah satu itu pemasukannya kan. Turki juga. Aku walaupun orang Batak udah pernah ke Turki. Ya, keren di sana. Kapal-kapal menyandar. Ya, waktu melewati perbatasan-perbatasan itu semua. Jadi Elot itu adalah kota pelabuhan, tempat bersandarnya kapal-kapal. Biasanya yang dibawa kapal-kapal apa? Barang-barang, alat-alat bahan pangan, kan itu kan biasa kan? Ya, iya kan? Kalau di Singapura kan itu kan barang-barang branded kan. Masuklah ke Singapura dari kapal-kapal itu dikirim. Betul kan? Kalau kayak di Belawan, barang-barang, baru apa lagi? Sayur-sayuran, baru apa? Orang-orang, manusia-manusia dibawa di kapal-kapal itu. Kota pelabuhan. Makanya kota pelabuhan itu kalau ada pelabuhan di daerah itu, maka tempat itu makanya sejahtera dia, banyak uang. Tapi perhatikan, tapi yang dibawa oleh kapal-kapal itu bukan barang-barang, bukan tas, tapi apa? Kita lihat ayat 28, 3, 2 ya. Wah, apa yang dibawa kapal itu? Oh, bukan barang, bukan orang, bukan tas. Tapi sekali kapal itu bersandar di Elot, yang sudah ada zamannya Raja Salomo, yang di bawah itu 420 talenta emas. Dalam kamus Alkitab, 1 talenta emas itu 34 kilo. Jadi 420 talenta dikali 34 kilo sama dengan 14.280 kilo emas. Bayangkan kalau emas ada 14.000 kilo. Nah kalau sudah sampai 14.000, 420 kali 34, 14.000. Ya, 1 gram berapa emas? Sudah hitung tadi di sana di kantor. 14.000. 1 kilo itu sama dengan 1.000 gram. Betul? Jadi hitungannya sekarang, jadi hitungannya 14.280 kali 500 per gram itu sama dengan 7 triliun 140 miliar. 7 triliun sekali kapal menyandar, 14.000 kali 34, 420 kali 34 dikali 14.000 tadi sama dengan sekian, 14.000 sekian, dikali dengan 1 gram 6, 500.000. Kita anggaplah 500.000 sama dengan berapa triliun tadi? Sekali datang kapal 7 triliun. Itu zamannya Salomo. Tapi zamannya Raja Usia diperku, berarti 2 kali lipat. Banyak nggak uangnya? Bayangkan coba.
Kita lihat ayat yang ke 1 Raja-Raja, pasal yang ke-9. Pasal selanjutnya, Raja Salomo, ini zamannya Salomo. Kan sudah ada zaman Salomo, itu sudah direkam. Tapi diperkuat zamannya Usia. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempayan. 600 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Jadi waktu Salomo membangun rumah, istananya, membangun perisainya, ini namanya perisai ini. Nggak pakai lagi semen sama batu. Apa yang dipakai? Emas. Corannya nggak pakai semen lagi, saking banyaknya emas. Jadi bisa kau bayangkan kayak mana zamannya Usia. Ayo ayat 17. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempayan, 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Jadi saking banyaknya emas zamannya Raja Salomo, tidak lagi disimpan di bawah lemari, saudara. Tidak lagi disimpan di bawah bantal, tidak lagi disekolahkan di pegadaian. Tapi di mana dia simpan emas? Di hutan, saking banyaknya. Zamannya Salomo semua disimpan di hutan. Terus kita lihat, segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas. Perhatikan, tempat minumnya pun dari emas. Saudara pernah lihat pesawat Donald Trump? Belum? Aku pun belum. Lihat di YouTube, list-listnya dari emas. List-listnya saja dari emas. Ya kan? Ya. Dan segala barang di gudang getun Libanon itu dari emas murni, tidak ada barang perak. Perhatikan itu, sebab orang menganggap perak tidak gak ada harganya. Sekarang orang berharga sekali mas. Zaman Salomo gak ada artinya itu. Tidak berharga, tapi ingat kenapa Usia berhasil? Dia mencari Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Itu keberhasilannya. Kita lihat di mana kewaspadaannya. Ayo kita kembali dalam 2 Tawarik pasal 26 ya. Ayat yang ke Tawarik pasal 26. Tidak main-main uangnya itu, saudara. Tidak main-main hartanya itu. Bayangkan, sekali datang kapal 7 triliun datang. Ya, 7 triliun. Wah, udah nggak berlimit lagi kurasa uangnya itu. Tapi kita lihat, apapun yang dikerjakan berhasil. Tapi kita lihat di mana kewaspadaannya. Ayo ayat yang ke-16. Ayat yang kelima kita lihat. Ayat yang kelima, kita baca sama-sama ya. Di mana keberhasilannya. Tapi kita perhatikan, apapun yang dikerjakan, kalau sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka semuanya akan berhasil. Tapi kita akan perhatikan, kita teliti. Waspada dalam keberhasilan. Di mana kewaspadaannya? Ayat yang kelima, 3-2 ya. Di mana keberhasilannya? Dia mencari Allah hanya selama hidup. Waktu Zakaria meninggal, dia sudah tidak setia lagi. Jadi waktu dia hidup, si Zakaria ini gembalanya, kalau waktu dia mencari Allah semuanya berhasil. Sudah? Nah, lihat. Di mana kewaspadaannya? Kewaspadaannya adalah ketidaksetiaan si Usi, karena dia mencari Allah hanya selama hidup. Seringkali gitu kan, dia mencari Allah hanya waktu selama hidup. Seringkali kita begitu sama Tuhan. Engkau mau berhasil saat ada pergumulanmu, engkau sungguh-sungguh cari Tuhan. Seperti saya punya teman begitu, perempuan. Waktu dia belum dapat jodoh, berdoa dia 3 jam 1 hari. Begitu datang jodohnya gak bisa lagi berdoa. Kan itu yang sering terjadi. Mencari Allah hanya waktu Natal, tanggal 24 jam 3 sore suruh istrinya ke salon. Marsanggul koma, supaya cantik nanti kita. 25, oke lah masih Natal. 26 masih datang dia Natal. Karena Natal kedua terdiri pohon punya, datang dia. 27 sudah tidak lagi. Betul kan? Ada di waktu dia mencari Allah semua. Kalau kita mencari Tuhan, semua yang kita kerjakan berhasil loh mak Tuhan. Tapi coba saudara lihat, dia mencari Allah, ketidaksetiaan ini yang merusak semuanya yang dikerjakannya. Yakin kau?
Kalau kau mencari Allah, apapun yang kau kerjakan, walaupun tempat terendah posisimu sekarang, tapi kalau kau sungguh-sungguh diangkat oleh Tuhan, yakinlah umat Tuhan, kalau kau sungguh-sungguh mencari Allah, semua tapi yang perlu kau waspadain apa? Yang perlu kau waspadain, kesetiaanmu itu tidak permanen loh umat Tuhan. Kesetiaanmu itu dalam bahasa Inggris terjemahan King James, limit, ada waktunya. Begitu dia meninggal, Zakaria habis. Akibatnya apa? Kita lihat bagian-bagian terakhir. Akibatnya kita lihat ayat yang ke-16 kita baca 3, 2, ya. Amin. Sampai situ aja. Ini apa akibatnya, Wid? Saya mau tahu, saya mau tanya dulu. Saya simpel saja nyampaikan firman. Bagaimana caranya berhasil? Tema kita waspada dalam keberhasilan. Bagaimana caranya berhasil? Tuhan Yesus. Cari Tuhan. Oke, kita lihat tadi bukti-bukti keberhasilannya. Yang perlu diwaspadai saat sudah berhasil, kesetiaan. Akibatnya apa kalau tidak setia? Tinggi hati. Kalau dalam Ayub, orang yang tinggi hati itu seperti apa dikatakan? Sore-sore orang fasik hanya sebentar saja. Itu orang fasik itu orang yang tahu firman, dia setia tapi dia tidak sungguh-sungguh dalam kita lagi terus. Ayat 6 3 2 ya. Saking sombongnya jalannya begini terus. Tidak bisa lagi nunduk terus. Sampai saja. Sehingga dia tinggi hati. Amin. Jangan tinggi hati. Waspada ya. Waspada ya. Itu akibat pertama. Tinggi hati dia. Akibat kedua terakhir Yesaya 1. Yesaya 1. Akibat yang kedua, kalau sudah tidak setia dia, maka dia menjadi tinggi hati. Akibat yang kedua, 2 Tawarik pasal 26, ayat yang ke 21 ya. 21 sampai selanjutnya. Raja Usia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan semua orang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena dikucilkan. Perhatikan. Coba saudara rimangi dulu ayat ini. Pikiri denggan, rimangi denggan. Pikiri. Seorang raja yang mempunyai harta begitu banyak, mempunyai popularitas yang begitu tinggi, mempunyai daya tarik yang begitu kuat, mempunyai suatu kebanggaan-kebanggaan yang dia dapat dari Tuhan, tetapi dia waktu mati tidak ada satupun yang memperhatikan. Betul? Betul enggak? Saudara bangga enggak kalau andai kata suamimu meninggal nanti? Banyak orang datang. Orang raja loh mak Tuhan, kalau dia berubah dari Tuhan, bisa dijatuhkan Tuhan hidupnya. Apalagi tidak raja, apalagi kita kaleng-kaleng. Ya, tapi perhatikan, waktu dia meninggal, dia diasingkan. Kita baca 22. Ya, 22. Apa akibatnya? Selebihnya dari riwayat Usia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kita lihat apa yang terjadi di kitab Yesaya. Yesaya pasal 1 ayat yang terakhir. Yesaya pasal 1. Ya, dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ketiga. Mari. Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama. 3 2 ya. Nah, tadi waktu di dalam 2 Tawarik 26, waktu di 2 Tawarik 26, selebihnya ditulis dalam kitab Yesaya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia. Kita lihat ayat 3 terakhir, lihat. 3 2 ya. Lembu mengenal pemiliknya terus. Israel tidak, Usia tidak. Saudara pernah enggak punya anjing? Waktu kau datang, anjingmu gonggong enggak? Anjing saja. Iya kan? Dia tahu tuannya datang. Dia kenal siapa? Kalau orang yang sombong umat Tuhan hidupnya maaf cakap, dia tidak kenal siapa tuannya. Engkau ada karena siapa? Kalau kau sombong, kau tidak tahu engkau ada hari ini karena Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang begitu sangat menakutkan ini umat Tuhan, engkau tidak sadar engkau ada karena kebesaran Tuhan. Engkau harus ingat itu. Tapi kalau engkau sombong, engkau tidak tahu. Engkau bisa ada karena kebesaran anugerah Tuhan. Amin.
Terima kasih kepada Bapak Pendeta Rafael Siburian atas pelayanannya melalui firman pada siang hari ini. Kiranya saudara-saudari sahabat House of Grace semakin diberkati dimanapun saudara berada. Sebelum ibadah pada siang hari ini kita tutup, kami sedikit ada pengumuman bagi saudara-saudari, sahabat kami dimanapun berada yang mengikuti acara ataupun ibadah community prayer ini. Jika rindu didoakan atau ingin didoakan atau mungkin punya kesaksian yang membangun kerohanian kita, maka saudara-saudari Bapak Ibu bisa mengakses sosial media kami di www.houseofgraceindonesia.org ataupun bisa melihat sosial media kami yang tertera di layar di depan saudara. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.